Sebuah kapal penjelajah terlihat sedang berhenti di perairan Sungai Amazon, dan nampak hanya ditumpangi oleh satu orang pria saja. Namun tiba-tiba kapal itu mendapat serangan dari dalam sungai, hingga membuat pria tersebut kesulitan untuk melarikan diri. Dengan segala cara yang telah dia lakukan, situasi itu pun membuatnya semakin terpojok, hingga memutuskan untuk menghilang selamanya. Bersamaan dengan itu, seorang profesor muda bernama Kill terlihat sedang mengajak kekasihnya yang bernama Terry untuk membuat dokumentasi tentang pencarian suku Amazon Shirisama yang keberadaannya masih sangat misterius. Dan dengan pengalaman Profesor Kill yang meneliti selama bertahun-tahun, akhirnya Terry pun membawa beberapa rekannya yang bernama Westreet, Danny, Gary dan Dennis untuk membantunya mendokumentasikan ekspedisi kali ini. Dan dengan bantuan seorang pemandu bernama Matteo, mereka pun memulai perjalanannya dengan sebuah kapal penjelajah, dan langsung mendokumentasikan semua yang dilalui. Namun di tengah mereka menghadapi hujan badai di sore itu, terlihat seorang pria asing yang sedang kesulitan, karena perahunya terjebak di sebuah akar pohon. Dengan segera mereka pun menyelamatkannya, agar tidak tenggelam bersama perahu itu. Kini rombongan tersebut telah sampai di tepian sungai, untuk sekedar beristirahat melepaskan lelah. Sang pria asing itu pun menunjukkan keahliannya menangkap ikan, dan mereka santap bersama-sama. Dari situlah sang pria tersebut memperkenalkan dirinya sebagai seorang pemburu ular bernama Paul, yang mana sebelumnya memiliki sebuah keinginan untuk bisa menjadi seorang pastur. Paul pun mengaku bahwa dirinya telah mengenali semua wilayah tersebut, yang sudah dia jelajahi bertahun-tahun. Dari obrolan singkat tersebut, Profesor Kill pun menceritakan tujuannya bersama kelompoknya, tentang pembuatan film dokumentasi untuk suku Shirisama. Yang mana keberadaannya pun masih sangat misterius, dan hampir dikategorikan sebagai mitos. Paul yang sedari tadi mendengar cerita tersebut, ternyata malah mengaku bahwa dirinya pernah bertemu dengan suku itu. Dia pun menawarkan jasanya untuk mengantarkan rombongan itu ke tempat dia bertemu dengan suku yang dicari. Dari petunjuk Paul yang mengarahkan kelompok itu ke tempat lain, mereka pun berhasil menemukan sebuah patung berlambang ular besar, yang mana menurut Paul adalah sebuah gerbang tersembunyi, dan akan membawanya ke daerah suku Shinisama. Sayangnya hal tersebut segera dibantah oleh Profesor Kill, karena dengan penelitiannya selama ini, semua yang diceritakan Paul adalah mitos dari suku lain. Profesor Kill pun memutuskan untuk memutar arah perjalanannya, lalu memilih untuk menemukan jalannya sendiri. Kini pada malam hari ketika kelompok tersebut sedang beristirahat, kesempatan itu dimanfaatkan oleh Gary dan Dennis, untuk merekam suara alam, yang bisa mendukung film dokumentasinya. Namun tiba-tiba kedua orang itu malah diserang oleh seekor babi hutan, yang tentu saja membuat panik dan bahkan hampir gagal melarikan diri. Untung saja kejadian itu sempat didengar Paul, lalu dengan cepat menolong mereka. Singkat cerita, pada pagi itu kelompok tersebut telah bersiap melanjutkan misinya. Namun jangkar dari kapal itu malah tersangkut di dasar sungai, dan harus dilepaskan secara manual. Dengan segera Profesor Kill mengambil perlengkapan menyelamnya, lalu bergegas menyelam dan melepaskan jangkar tersebut. Pada saat itu, tiba-tiba Profesor Kill malah mendapat masalah yang serius, dan nampak kesulitan bernafas dengan tabung oksigennya. Untung saja kejadian itu sempat dilihat yang lain, lalu segera menyelamatkannya dan membawanya ke atas kapal. Ternyata Profesor Kill mendapat serangan dari seekor lebah yang cukup besar, yang sebelumnya bersarang di dalam peralatan menyelam. Kondisi tersebut menyulitkan Profesor untuk bernafas normal, hingga Paul pun mencoba membantunya, dengan membuatkan saluran nafas sementara, untuk menjaga kondisi Profesor, yang sudah semakin lemah. Tentu saja kondisi itu memaksa mereka untuk segera bergerak ke kota, agar Profesor Kill segera mendapatkan perawatan. Namun lagi-lagi karena jalan yang mereka lalui harus memutar lebih jauh dan memakan waktu, Paul pun memberikan saran kepada Terry untuk memilih jalan yang dilalui sebelumnya.
Sayangnya ketika mereka mencoba melewati jalan yang sebelumnya, ternyata jalan tersebut telah sengaja ditutup, dan akan memakan banyak waktu jika harus kembali berputar. Hal itu pun kemudian direspon Paul yang sebenarnya memiliki tujuannya sendiri, lalu bergegas mengajak Gary untuk meledakkan penghalang tersebut. Lagi-lagi ledakan itu menimbulkan gelombang yang cukup lumayan besar, hingga berakibat cadangan bahan bakar mereka terbawa arus sungai. Ditambah lagi mereka pun disibukkan oleh sekawanan ular yang berjatuhan dari atas pohon, dan saat ini nampak kesulitan menyingkirkannya. Kini setelah kelompok itu melewati batas sungai yang telah mereka rusak, dengan sangat tenang Paul pun kembali meminta mereka untuk mendekati sebuah kapal lain, yang sepertinya mengalami kerusakan, dan bisa mereka ambil bahan bakarnya. Namun tanpa disadari oleh kelompok tersebut, ternyata kapal yang terdampar itu adalah milik Paul, yang sudah rusak karena perburuan. Dengan ditemani Danny dan Matteo, Paul pun berpura-pura mencari bahan bakar yang bisa terpakai. Namun ternyata tujuan Paul kembali mendatangi kapal tersebut, hanya untuk mengambil perlengkapan berburunya, yang sebelumnya tertinggal di sana. Ketika itu dia pun dibantu Danny, untuk membawakan perlengkapannya, dan terbungkus sebuah peti yang cukup besar. Namun di saat Matteo ingin menyusul mereka, tiba-tiba dirinya malah terjatuh, dan masuk ke dalam sungai. Naasnya ketika ingin kembali ke atas kapal, secara mengejutkan seekor anaconda raksasa telah ada di depannya, dan langsung melilitnya, untuk dijadikan makan malam. Terry yang sedari tadi curiga dengan lenyapnya Matteo, mencoba meminta tolong Danny, untuk memanggil dan mencarinya lagi. Bersamaan dengan itu, Paul yang sedari tadi hanya berdiam saja, langsung menunjukkan sebuah gulungan kulit anaconda, lalu memberitahu mereka tentang besar kemungkinan bahwa Matteo telah dimangsa anaconda. Tentu saja pernyataan Paul langsung dibantah Terry, yang sangat tidak percaya dengan ular sebesar itu. Namun dengan kondisi Profesor Kill yang harus mendapat perawatan, dengan berat hati mereka pun memilih melanjutkan perjalanan. Kesempatan itu pun dimanfaatkan Paul untuk membujuk Gary, agar mau membantunya berburu anaconda. Dia pun dijanjikan imbalan yang cukup besar, jika bisa menangkap anaconda yang dalam keadaan hidup. Tentu saja hal itu langsung disetujui Gary, lalu mereka pun berburu monyet kecil dari atas kapal, untuk nantinya dijadikan sebuah umpan. Sudah pasti kegiatan mereka sempat ditentang Terry dan yang lainnya, namun mereka pun hanya bisa pasrah, dengan dibawa todongan senjata milik Paul. Pada saat itu, ternyata umpan monyet yang mereka pasang di sebuah tali, tiba-tiba mendapat sambaran dari seekor anaconda. Kondisi itu pun merubah suasana menjadi sangat kacau, terlebih lagi dengan peralatan yang tidak memadai. Ditambah lagi kibasan ekor anaconda itu malah mengenai Dennis, lalu membuatnya tercebur ke dalam sungai. Gary yang sudah tahu tentang kejadian itu segera menyusul Dennis, untuk membawanya lagi ke atas kapal. Namun sialnya Gary malah menjadi mangsa dari anaconda itu, dan bahkan tak ada satupun yang sempat menolongnya. Dari kejadian itulah, akhirnya Terry bersama yang lain, langsung melakukan penyerangan kepada Paul, dan pada akhirnya mampu melumpuhkannya. Dia pun saat ini sudah terikat di sudut bibir kapal, untuk nantinya diserahkan ke pihak kepolisian. Namun sayangnya ketika mereka hampir menuju ke sebuah kota, tiba-tiba kapal mereka kembali terhambat sebuah batu, hingga harus ditarik menggunakan tali. Selagi Terry, Danny, dan Westridge yang saat ini mencoba menarik kapal itu, kesempatan itu pun malah dimanfaatkan Dennis untuk mendekati Paul, dan berniat menyerangnya dengan sebilah pisau. Namun Paul malah mampu melumpuhkan Dennis dengan kakinya yang tidak terikat, lalu segera mendorongnya, agar jatuh ke dalam sungai. Dia pun segera melepaskan ikatannya, dengan menggunakan pisau milik Dennis. Bersamaan dengan itu, Terry yang saat ini masih ada di dalam sungai, tiba-tiba malah mendapat serangan dari anaconda. Untung saja anaconda tersebut masih sempat dihalau oleh Westridge, lalu berbalik mengejarnya, yang saat ini berada di atas tebing. Dan berkat aksi yang berani tersebut,
Danny bersama Terry pun berhasil selamat dan telah kembali ke atas kapal. Sayangnya, Westreet malah menjadi korban keganasan dari ular itu, karena posisinya yang sudah tak ada jalan. Masalah itu pun diperburuk dengan terbebasnya Paul, yang langsung menyerang Danny dengan sangat membabi buta. Untung saja Profesor Kill masih mampu bergerak menghampiri mereka, lalu menyerang Paul dengan suntikan bius yang sempat dia dapat. Efek suntikan bius yang mulai beraksi terhadap tubuh Paul, dia pun perlahan menjadi lemas, hingga kehilangan kesadaran dan terjatuh di dalam sungai. Singkat cerita, kini kelompok tersebut hanya menyisakan 3 orang saja. Mereka pun bergegas melanjutkan perjalanan, agar Profesor Kill bisa segera mendapat perawatan. Pada saat itu, di saat mereka mendekati sebuah galangan kapal yang sudah tak terpakai, mereka pun mencoba memasuki tempat tersebut dengan harapan bisa menemukan bahan bakar. Akan tetapi tanpa mereka sadari, tiba-tiba mereka kembali diserang oleh Paul, yang langsung mengikat mereka untuk dijadikan umpan anaconda. Bahkan Danny dan Terry yang saat ini sudah dalam posisi terikat, langsung dia lumuri dengan darah untuk memancing seekor anaconda yang akan dia tangkap. Sudah barang tentu cara tersebut sangat efektif memanggil ular itu, lalu Paul pun segera mengurungnya ke dalam jaring yang sangat kuat, untuk bisa ditangkap hidup-hidup. Naasnya jaring perangkap tersebut tidak cukup mampu menahan ular itu, lalu segera berbalik dan langsung menyerang Paul, hingga membuatnya kehilangan nyawa. Danny dan Terry yang pada saat itu memiliki kesempatan untuk membebaskan diri, langsung membasahi gedung tersebut dengan sebuah cairan peledak, lalu segera membakarnya untuk mengalahkan ular raksasa itu. Ledakan besar yang menghancurkan gedung itu pun mampu menumbangkan ular raksasa tersebut, dan bahkan melenyapkannya bersama Paul yang berada di dalam. Kini mereka telah cukup aman melakukan perjalanan pulang. Pada saat itu, ternyata mereka malah tanpa sengaja berpapasan dengan suku Shirisama, dan tanpa membuang waktu, langsung mendokumentasikan keberadaan dari suku tersebut.